Waduh, kita lanjut nih. Siap. Om Franky sama Om Yes. Indra. Jadi salah satu upaya adalah memang kita harus memberikan wadah, Ya. ada etalase lah kalau bahasa Yes, kita kan benar, untuk benar. kita perform, Ya. show supaya orang mengenal. Ya. Kan miris tadi Ya, dia benar. di Amerika ya nggak ngerti Indonesia aja nggak ngerti. Apalagi musiknya ya. Apalagi musik. Nah, ada peluang apa Om Franky Ya. sebetulnya? Nah ini yang menarik, kebetulan memang saya belajar itu ya, bidangnya nama etnomusikologi. Kebetulan tuh salah satu tokoh di bidang etnomusikologi, namanya Timothy Taylor, dia profesor dulu di Columbia. Dia membuat sebuah research ya tentang pasar musik, apa yang namanya world music ini gitu loh. World music. Ya istilahnya kan world music ya. World music sebenarnya istilah yang sangat bebas ya. Bisa musik yang tradisi beneran, tapi juga bisa bahkan reggae, musiknya ras ini masuk ke dalam genre world music. Ya, karena dia punya social roots gitu. Itu sebenarnya sering kali orang pakai istilah. Beberapa tahun yang lalu dijadikan intangible cultural heritage gitu. Karena itu Jadi akar budaya yang kuat ya. Termasuk dangdut kita, keroncong ya. Jadi Ciri sebenarnya khas satu bangsa. iya, sesuatu yang benar-benar ini. Nah, apa namanya? Buku itu tiba-tiba membuka mata saya, dia menjelaskan bahwa yang namanya world music ini sekarang ini, buku itu sebenarnya udah cukup lama, tahun 80-an dia nulis ya. Tahun 80 punya pasar 10% dari total industri uang yang beredar di industri musik. Kaget kan orang? Itu melebihi pasar musik klasik yang cuma 3%, melebihi pasar musik jazz yang cuma 3%. Tahu-tahu ini nah saya sendiri kebetulan pada waktu itu emang saya tinggal di sana, Ras juga mungkin di sana. Kalau kita ke Virgin Record tuh Ras, kita dulu ada namanya Virgin Record, toko record terbesar sekali. Dia punya pojok khusus yang namanya world music. Luar itu segala macam musik dari seluruh dunia ada di situ. Jadi memang tren itu kenceng. Nah apalagi ada yang namanya Peter Gabriel, dia bikin festival namanya MOMED, isunya world music semua kan. Terus udah gitu baru ada WOMEX, World Wide Music Expo. Bikin pasar kayak MICE gitu, tapi kontennya tuh world music. Nah, baru juga diambil sama Grammy Award, punya kategori world music. Terus ada Billboard chart world music. Wah, jadi world music. Tiba-tiba tuh dia melonjak, tren itu menjadi tren dunia. Nah, begitu saya baca buku itu, wah saya pikir wah ini peluang luar biasa nih. Karena ya kita seperti tadi kita ngomong, kita paling kaya kan, Indonesia kan. Ternyata kalau saya hitungan saya yang sekarang karena uang yang beredar 65 miliar dolar untuk industri musik ya, itu hitungan kasar. 10% 6,5 miliar dolar mas. Dan kita paling kaya, nggak akan habis-habis tuh kalau memang mau di expose, tapi kita nggak punya akses ke sana gitu loh. Sama sekali nggak ada akses gitu loh. Nah inilah yang membuat kenapa saya meng-create ya, yang namanya Indonesian Music Expo. Maksudnya daripada kita setengah mati mencoba dapat akses pasar, karena pasar itu masih berpusat di Eropa. Produknya di sini, pasarnya di sana, tapi nggak ada hubungan nih antara hulu dan hilir. Kan menyedihkan kan? Tidak ada jembatan. Nggak ada jembatan sama sekali. Akhirnya ya udahlah, loh kita kan negara kaya, kita kan negara besar, kenapa kita harus ngarepin orang lain menengok ke kita? Nah, inilah yang saya bilang, udah kita bikin aja di sini gitu loh. Kalau Bung Ras sendiri terlibat kapan nih bisa sharing? yang pas virtual dan untuk yang tahun ini. Oh ya virtual. Nah itu bagaimana pengalamannya? Apa yang bisa meyakinkan kita lah bahwa memang musik tradisional ini melalui expo ini ya ternyata apresiasi dari luar atau apresiasi dari dunia tadi yang peluang kita masuk 10% tadi itu sangat besar sebetulnya. Bagaimana Bung Ras pengalaman Anda? Pengalaman yang pas virtual karena itu emang virtual ya, jadi tidak terlalu banyak hadirin untuk di lapangan ya. Tapi pas tahun lalu saya nggak hadir. Mungkin Om Franky bisa kasih feedback yang tahun lalu bagaimana? Bawain dan apa? secara Waktu itu bawain apa, Bung Ras? Tetap di reggae-nya? Di reggae-nya, tapi salah satunya lagu Leluhur juga, itu salah satunya. Oh, ya itu. Leluhur itu yang Leluhur itu. Itu karena kemudian kalau melihat tradisi. Kita sebelum masuk, kemudian kalau melihat dengan peluang yang ada terhadap musik tradisional Indonesia,
Untuk apakah instrumennya mulai dimasukkan meskipun tidak mengulangi gaya reggae-nya, apakah ada upaya supaya mengenalkan musik? Ada beberapa dari karya-karya saya sendiri yang sebetulnya itu salah satunya leluhur. Tapi kalau untuk yang di IMAX 2023 ini sangat exciting karena rencananya insya Allah akan membawakan 3 lagu. Ya, dan 2 dari 3 lagu itu lagu-lagu baru. Dan salah satunya ada judulnya Sandcastles, itu berbahasa Inggris, judulnya artinya kastil-kastil pasir. Tapi pada saat saya kirim ke Om Frankie sangat suka sekali karena ngebayangin secara simfoni dan juga orkes tradisional, jadi itu juga membuat saya sangat semangat. Tapi untuk peluangnya sendiri sih saya lagi juga membangun label secara independen, dan labelnya itu bukan sebatas musik reggae saja. Jadi itu juga membuka peluang mungkin untuk world music dan itunya, karena kan emang zaman sudah berubah, tapi gimana kita bisa mempromosikan traditional music dan selainnya, karya-karya di Indonesia dan selainnya. Wah, ini menarik. Jadi memang akhirnya open juga lah ya untuk mulai diinterupsi. Nggak tahu yang lebih pakar lah terkait dengan itu. Iya. Pasti saya yakin kalau Om Frankie sudah, wah ini kayaknya menarik ya, saya yakin pasti unsur-unsur tadi itu masuk ke situ. Iya, iya. Tapi karena waktunya terbatas sekali Om Frankie. Iya. Kita mau mengulik sedikit Ya. untuk besok yang kita akan lakukan Ya. di Bali. Ya, oke. Untuk IMAX kita yang ketiga ini. Ya. Apa yang menarik, apa yang unik, bahkan aku lihat literasinya bahkan musik Bali sendiri ada 2 atau 3 yang Ya. diangkat ya. 3. Gimana? Ya. Ada 3 grup, cuma memang yang 2 tradisional, yang 1 tuh lebih kepada musik jazz tapi memanfaatkan unsur tradisi Bali. Ya, jadi kita nggak, ya itu tadi saya bilang world music nggak hanya tradisional aja. Nah yang menarik nih terus terang saya emang angkat gamelan selonding ya dari Bali, grup gamelan selonding itu musik yang sangat langka ya. Itu yang saya bilang, musik itu takutnya sudah hampir hilang, jarang kedengeran ya. Pementasannya itu terbatas. Terbatas, dan juga itu musik sebuah wilayah yang spesifik ya, musik yang Bali Age yang ada di Karangasem. Jadi sudah jarang sekali kita bisa dengar di mana-mana gitu loh. Nah itu saya angkat, dan yang kedua ini justru yang benar-benar sudah hilang, namanya rindik pinggitan. Itu kebetulan saya ketemu sebuah desa di sini namanya Desa Sebali. Tahu-tahu dia bilang, saya tanya, saya ke rumah teman, ini alat musik apa? Oh ini namanya rindik pinggitan. Terus mainnya gimana? Udah nggak ada yang bisa mainin. Wah, saya bilang terus yang ini udah hampir hilang Pak, udah hilang. Ini cuma ada alatnya di sini. Wah, saya bilang gimana ini caranya kita bisa hidupkan kembali? Wah, ya mungkin harus tanya orang-orang tua. Ya saya bilang tolong dong tanya orang-orang tua. Nah, kebetulan wah akhirnya teman saya sendiri dia berusaha, tapi alatnya masih utuh Ras. Jadi wah ini alatnya masih utuh, kalau alatnya udah rusak saya juga udah agak pesimis ya. Iya, ini alatnya masih utuh, tapi memang udah berantakan, jadi dia perbaiki. Nah akhirnya sekarang dilatih itu. Ini masih susah loh Mas, mereka masih agak ragu-ragu, bukannya ini bener kita bener bisa tampil. Saya bilang pokoknya mau sampai manapun juga bentuknya harus tampil. Saya bilang mau sempurna nggak sempurna, tapi ini kan sebuah usaha yang luar biasa. Nah karena musik ini beda dengan mirip joget bumbung, cuma ini musik dalam konteks ritual. Ada tarinya, teman tarinya tarian sakral sendiri, bukannya tari sosial begitu. Ya namanya rindik pingitan. Ini menurut kabar saya sendiri belum pernah lihat karena memang lagi sedang di ini. Ya itu. Kita bisa datang ke Ubud ini. 21-24 ya. Iya, rindik pingitan itu. Iya. Tapi kalau daerah lain juga ada? Iya, karena yang gamelan selonding itu kan dari Karangasem. Iya. Dari Bali kan 3. Dari Bali 1 lagi dari Ubud. Oh dari Ubud. Tapi yang main nih teman-teman lucu nih, ekspat Indonesia, bukannya orang Bali ada 1-2, tapi dari Jawa. Mereka pemain jazz sebetulnya. Tapi karena di sini mereka tiba-tiba ya mau nggak mau tertarik kan karena denger gamelan setiap hari. Jadi mereka. Berarti semua nanti live ya mereka main. Live mereka main ini. Dan tapi ini musik yang Orasari namanya, orang Jawa. Orasari nggak pernah tidur kan. Tapi mereka emang musiknya dia angkat dari lagu-lagu asli, lagu-lagu daerah dibikin aransemen gitu loh. Dia bikin jazzy tapi lagunya lagu daerah. Menarik. Tapi besok penampilan akan ada berapa? 10, 12? Ada 12 grup. 12 perform. 12. 3 dari Bali, di luar. Banyak. Bahkan yang istimewa yaitu tadi saya bilang dari Papua. Tahun lalu kita nggak berhasil tuh mengangkat dari Papua. Ini baru berhasil. Stengkari. Bahkan ada 2 dan dari suku Dani.
Suku itu Dani. suka musik tribal musik ya, yang ini menarik terus yang saya harus cerita sedikit. Musik tribal kan seringkali orang pikir musik nggak terlalu, seringkali bilang musik primitif kan. Primitif maksudnya tidak sophisticated. Ini musik yang paling sophisticated di dunia. Justru malah Iya, paling sulit. musik vokal ya. Jadi dia ada bisa 7. Iya, akapela dan bisa ada 7 layers. Kalau di barat itu layers itu dia harus baca skor, nyanyi harus ada patung. Ini enggak improvisasi biasa. Tapi layers yang dia Besok ini dia akan sangat tampil vokal. itu? Dia akan tampil. Oh, keren. Wah, ini yang dahsyat ini. Waduh, baik. Kalau nggak salah nanti juga besok tampil juga live juga ya? Wah, iya. Tidak sendiri? Sama orkestra saya. Oh, Oh ya, tadi saya belum saya cerita sedikit ya. sedikit. Ya karena Rusty kan emang ininya reggae, dia beat ya. Sedangkan musik kita kan, musik saya tuh perkusif dan banyak sekali beatnya. Kurang-kurang. Jadi sebenarnya ingredientnya sama gitu loh. Dan kebetulan Centakannya ya, sama. cuma dan juga kita nggak ada penyanyi yang seperti Ras gitu ya. Saya ada penyanyi tapi nggak pernah pakai lirik gitu loh. Nah ini kan bentuk, kalau Ras kan lagunya jelas gitu. Nah ini kita kerjasama gitu. Nah kita lihat nanti kayak apa hasilnya itu. Baik. Kalau nggak salah nanti mau latihan juga nih ya? Iya. Oke, wah, ini. Soal Papua kayaknya harus. Oh ya, oke. Selamat latihan Oke, ya, dah, Bung. siap. Thank you, terima kasih Ya, banyak. good luck ya. Oke, thank you. Nah, saudara, jangan kemana-mana. Saya dengan Om Franky nanti kita mengadakan pagelaran ini, pentas ini di Ubud. Oh ya. Ya, nanti persisnya di Ya. mana kita ajak pemirsa sekalian, kita juga yang tuan rumah kita Ya. ajak ngobrol-ngobrol sebentar ya. Siap. Persiapannya seperti Oke, apa. Mas. Om Franky. Siap. Kayaknya kita harus geser ke sana, Om. Oke. Ayo.